Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada ponsel terbarunya Vivo Indonesia, yaitu Vivo V30 5G. Atau lebih tepatnya buat varian regulernya, karena buat Indonesia nantinya akan ada buat varian Pro juga. Dan seperti apa ponselnya, langsung aja kita berpindah ke meja review. Oke, inilah tampilan box dari Vivo V30. Boxnya ini kelihatan cukup unik dan cukup berbeda dibanding generasi sebelumnya. Dan buat harganya sendiri, Vivo V30 ini nanti bakalan gantiin generasi pendahulunya, yaitu ada di harga 6 juta rupiah atau 6 juta kembali 1000 rupiah. Yang pasti informasi yang saya dapetin ini ponsel harganya ada di 6 jutaan aja. Dan buat tampilan boxnya seperti biasa ada branding Vivo, kemudian ada keterangan V30. Dan ini tentu kelihatan cukup menarik ya, cukup unik. Kalau kemarin itu kan ada Aura Light, kalau ini nyebutnya apa ya? Saya kurang tahu informasinya. Nah, nanti kita lihat aja. Buat box bagian samping ini ada keterangan Vivo Official Smartphone Euro 2024. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada keterangan Vivo V30 5G, dan di bagian atas di sini cuman buat ini ya, QR code, kemudian memorinya 8/256 GB. Di bagian bawahnya ini polos, dan di bagian belakang di sini buat unit yang saya review ini buat varian warna hijau. Langsung aja kita unboxing, kita lihat apa aja isi dalam paket penjualan Vivo V30 5G. Di dalamnya tentu ada ponsel dari Vivo V30, ada pembatas, masih dapat jelly case, buku panduan garansi beserta stiker IMEI, USB Type-C, adapter charger 80 watt, dan yang terakhir tentu kita mendapatkan ini ya, SIM tray atau SIM ejector. Oke, ini ponselnya, langsung aja kita lihat menarik apa buat tampilan desain Vivo V30 ini. Buat tampilan desainnya menurutku ini kelihatan bagus ya, nggak mainstream seperti ponsel-ponsel lain, kayak punya inovasi gitu. Buat tampilan desainnya tadinya tuh saya kira ini di bagian belakang ya, ini ada 3 kamera, tapi ternyata tebakan saya tuh salah. Ini ternyata isinya cuma 2 kamera aja. Dan di bagian atasnya di sini ada keterangan OIS, di bagian bawahnya ini ada keterangan Aura Light OIS Portrait. Jadi nanti lampunya atau aura light-nya nih mengotak ya. Kalau kemarin itu kan lingkar bulat kayak gitu. Dan di bagian bawahnya di sini ada branding Vivo. Buat backdoornya ini pakai backdoor berbahan kaca, dan ini kerasa solid banget nih, mantap ya. Buat pegangan juga kerasa enak. Lalu buat bodi bagian samping ini masih menggunakan bodi melengkung seperti Vivo pendahulunya, buat Vivo V series maksudnya. Dan buat bodinya ini juga masih menggunakan bodi berbahan plastik tentunya sih. Kalau metal biasanya kan ada garis-garis antena. Dan di bagian atas terdapat satu buah lubang noise cancelling atau mikrofon, lalu ada keterangan professional portrait. Ini kelihatan atau enggak di kamera. Dan di bagian sampingnya di sini polos ya, nggak ada lubang apapun. Lalu di bagian bawah terdapat satu buah lubang speaker, USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga satu buah lubang SIM tray. Jadi ini masih pakai 2 kartu SIM aja, nggak ada buat slot kartu memori eksternal. Seperti ini buat penampakannya. Dan langsung kita hidupin terlebih dahulu buat Vivo V30-nya. Ini buat layarnya udah ada anti gores bawaan ya, udah ada plastik atau screen protector bawaan. Jadi kalau kalian mau beliin atau nggak mau beliin juga nggak masalah. Kalau mau ganti ya tentunya cari anti gores yang lebih aman, karena buat layar lengkung sekalinya rusak tentu kalian tahu sendirilah buat itu. Perkiraan harga gantinya bisa kita pakai buat beli ponsel lagi. Oke, ini buat tampilan depan dari ponsel Vivo V30 5G atau lebih tepatnya V30 versi reguler. Kalau dilihat dari berbagai sisinya, misalnya buat bezel di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan juga buat dagu bagian bawah, ini udah terlihat simetris. Kemudian buat tampilan depannya tentu udah pakai tampilan layar neo display kayak gini. Dan langsung aja ini buat ponselnya masih bawaan ya, belum kita installin apa-apa, dan ternyata aplikasinya banyak banget, dan saya tuh gagal fokus. Ini buat aplikasi anak dinosaurus warna putih ini kok ada di sini ya. Ini buat memori internal atau memori sistem yang udah kepake itu ada di 24,5 GB, dan bisa kita lihat buat sistemnya ini udah kepake di 20 GB. Kemudian dokumen dan juga game ini 1 GB, aplikasinya hampir 4 GB. Ya, kita lihat aja terlebih dahulu ya. Buat aplikasinya tuh apa aja gitu. Ada Agoda, Bigo Live, Blog, kemudian game lagi udah ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
12 doang ternyata buat aplikasi bawaannya. Oke, kita lihat di bagian spesifikasi atau lebih tepatnya di bagian tentang ponsel. Nah, ini buat ponsel dari Vivo V30 ini udah mantep banget ya. Pakai Snapdragon 7 Gen 3. Kemudian ponsel ini juga dikombinasikan dengan RAM 8 plus 8 GB buat virtual RAM. Ada juga memori internal di 256 GB dan saya ingetin lagi, nggak bisa kita tambahin dengan memori eksternal. Androidnya udah berjalan pakai Android versi 14. Dan ini buat performa CPU throttlingnya tentu sangat-sangat mantap banget ya, hijau semua rata loh. Dan bisa kalian perhatiin juga chipset sengebut ini nggak ada buat penurunan ini performanya, no CPU thermal throttling detect. Kemudian buat skor maksimal Gipsnya juga tergolong sangat tinggi sampai 284 ribuan poin. Selanjutnya kita lihat buat Antutu skornya. Ini kita atas pakai Antutu versi 10, mantap banget ya. Buat Antutunya bisa tembus nyampe 795 ribuan poin. Dan ini menurutku sih udah ya makin bagus lah buat performa yang dimiliki oleh ponsel Vivo V series. Dan di video ini saya nggak bisa bikin buat konten gaming test karena ini ya, ponsel yang kita pakai itu ponsel demo, lagi-lagi ponsel demo karena saya sendiri belum punya unitnya. Ya semoga aja video ini dilihat orang Vivo kemudian dipinjemin ponselnya. Tuh kayaknya boleh juga deh, biar kita bisa nge-review lebih lengkap lagi ya kan. Tapi kita mau coba lihat aja di sini buat settingannya gimana. Nah, ini buat settingan bisa kalian perhatiin ini masih memiliki buat fitur game assistant ya, tentunya ini mantep banget. Ada buat pengubah suara, mode esport, panggilan latar belakang, blokir notifikasi, kontrol gerakan, ini mantep banget ya. Kontrol gerakan kalau di ponsel Infinix itu kan magic button, itu harus pakai tombol. Kalau ini kontrol gerakan tentunya makin enak ya, kalau diginiin bisa langsung buat nembak atau apa gitu khususnya. Dan kita lihat sama-sama buat settingan Mobile Legends. Nah, ini masih sangat disayangkan ya, ponsel harga segini performanya udah kenceng tapi buat game Mobile Legends aja masih di lock di 90 fps. Selanjutnya buat menopang performa yang diusung oleh Vivo V30, ini ponsel punya baterai udah memiliki peningkatan sih. Baterainya udah gede, udah wajarnya ponsel Android sekarang pakai baterai di 5000 mAh. Pengisiannya udah sangat ngebut banget. Sedangkan buat fitur-fitur lain tentunya ponsel dengan harga segini ya nggak perlu ditanyakan lagi, harusnya sih udah komplit semua. Misalnya kayak fitur NFC ini udah ada. Dan kita lihat lagi pakai aplikasi ini, ya, aplikasi andalan sih ini tentunya. Buat giroskopnya kita lihat pakai vendornya, mantap ya. Udah punya pakai vendor Vivo sendiri. Tentunya bagus lah buat giroskopnya. Dan kita lihat lagi buat multi touchnya, ponsel Vivo V30 ini bisa mendeteksi hingga 10 sentuhan. Dan sekarang ini buat spesifikasi dari layar ponsel Vivo V30 ini tentunya udah sangat mantap banget. Misalnya dengan layar berukuran 6,7 in, kemudian panelnya udah AMOLED, resolusi tinggi di 1,5K, kemudian udah punya HDR10+, refresh rate-nya juga udah tinggi nyampe 120 Hz. Kita lihat langsung aja buat pemutaran ini tentunya udah support dengan konten HDR dan bisa memutar konten hingga resolusi 2160p 60 fps HDR. Ini buat gambarnya beneran tajam, cerah, dan juga tentunya smooth banget buat kualitas gambar ataupun warna yang dihasilkan di layar ponsel Vivo V30 ini. Sekarang mari sama-sama kita dengerin buat kualitas audionya. Oke, masih sangat disayangkan ya buat kualitas audionya masih menggunakan mono speaker aja. Dan buat kualitas audionya menurutku ya biasa aja atau malah bisa dibilang kurang buat ponsel di harga 6 juta rupiah. Dan sekarang ini atau yang terakhir tentunya kita bahas di bagian sektor fotografinya. Nah, seperti yang kita bilang tadi, ini ponsel cuma hadir dengan 2 kamera aja. Dan kita lihat sama-sama buat lensa yang dipakai. Kamera utama ini pakai OV50E 40 OmniVision, kemudian kamera selfie ini 50 megapiksel dari Samsung S5KJN1 dan kamera ultrawide-nya juga 50 megapiksel dari Samsung S5KJN1 juga. Mantap banget nih. Ketiga kameranya ini pakai resolusi 50 megapiksel buat 2 kamera di bagian belakang ataupun buat kamera selfie dari ponsel Vivo V30 ini. Dan kita lihat buat UI-nya, kita perhatiin di bagian paling sampingnya terlebih dahulu. Ini ada buat kamera malam. Dan ini ada keterangan atau lebih tepatnya bisa kita pakai kamera ultra wide. Kemudian di bagian atas ini apa ya? Oh, bisa pakai mode panorama buat mode malamnya. Kemudian ini apa? Oh, ada mode bulan super. Kalau ini
ada mode Astro, mantep nih. Kalau buat kamera selfie-nya juga ternyata masih ada buat mode malam. Kemudian ada kamera ultrawide tapi 0,8, tapi ini ya tentunya udah cukup banget lah. Kita coba perhatiin. Nah, jadi makin kelihatan lebar kayak gini ya kan. Halo, kayak gitu. Misalnya bisa kelihatan lebih luas lagi view-nya. Nah, ada 2 kali optical zoom, jadi buat kamera selfie bisa dipakai ngezoom nyampe 2 kali kayak gini. Kemudian ada mode portrait, dan ini masih banyak banget ya buat fiturnya. Ini buat tema-temanya, bayangan, filter masih komplit semua. Ini buat efek, kemudian buat mempercantik, dan ini buat bukaan lensanya bisa nyampe f0.95. Dan buat kamera selfie-nya, Vivo V30 juga masih tetap menyediakan lampu layar aura. Ini tentunya bisa sangat membantu banget ya. Misalnya kalian pengen tone warnanya itu lebih warm atau lebih hangat atau pengen lebih cool, tinggal kalian atur aja di sini. Lalu di bagian belakang kita lihat sama-sama gimana buat opsinya. Nah, di bagian belakang di sini juga bisa kalian setting ya buat lampu auranya. Bisa dilihat di bagian backdoor-nya aja. Nah, kayak gini, misal pengen lebih cool tinggal kalian geser, pengen lebih warm ya kalian geser aja. Di sini terdapat ini buat kamera ultrawide-nya di 0,6, kemudian 2 kali optical zoom, dan zoom maksimalnya ini bisa nyampe 20 kali optical zoom. Kemudian di bagian perekaman video ini yang saya suka banget dari ponsel Vivo V30, karena ini bisa, ini ya kalian perhatiin, ada mode stabilisasi, dan itu bisa kita aktifin nyampe resolusi 4K nih. Resolusi 4K, stabilisasinya masih tetap aktif. Ini nggak cuma buat kamera belakang doang loh, tapi buat kamera depan juga bisa nyampe resolusi 4K 30 fps. Mantap. Dan kita coba aktifin stabilisasinya. Nah, ternyata buat stabilisasi cuman buat resolusi 1080 30 fps kamera selfie-nya. Kita coba lagi kalau pakai resolusi 4K. Oh, resolusi 4K nggak ada buat rekaman kamera ultrawide ya. Lanjut lagi buat pembahasannya. Di sini ada film mikro. Kemudian di bagian menu lainnya di sini ada beberapa menu. Misalnya resolusi tinggi, panorama, dokumen, gerak lambat. Kita cek terlebih dahulu gerak lambatnya. Ini bisa nyampe berapa fps nih? 1080. Ini lajunya cuman 120 ya. Kemudian tertinggi di 240 tapi di resolusi 720. Sekarang kita lanjut lagi buat pembahasan fitur lainnya. Ada juga buat mode Pro, foto cepat, makanan, tampilan ganda, dan juga foto live. Kalau mode Pro kita lihat sama-sama, ternyata buat mode Pro ini cuman tersedia di mode kamera doang. Belum bisa buat mode perekaman video Pro. Dan sekarang ini kita mau coba sedikit ambil foto-foto di ponsel Vivo V30. Buat perekaman 1080 60 fps kayak gini ya. Ini kita cuman ini pakai ya di studio apa adanya. Settingan kayak gini. Bisa kalian perhatiin. Ini buat gambarnya menurutku sih mantap banget ya buat kameranya. 50 megapiksel kamera depan kali ini benar-benar saya suka nih. Dibanding Vivo V23 atau ya emang butuh peningkatan lah tentunya, bertahap gitu ya. Dan gimana menurut kalian buat kualitas audionya? Dan ini saya ingetin ya, di resolusi 1080 60 fps gak ada buat sistem stabilisasi, karena buat stabilisasi nanti ada di video 1080 30 fps. Kalau ini kita pakaiin stabilisasi, tapi kita jalan kemana ya? Oke lah, kita coba buat jalan, kita tes pindah tempat. Nah kayak gini nih kurang lebihnya, kayak gini ya. Kita balik lagi, berantakan tempatnya. Gimana menurut kalian? Buat kualitas 1080 30 fps pakai stabilisasi. Nah kalau ini 4K mantep ya. Meskipun kita pakein buat resolusi 4K tapi gambarnya nggak nge-crop. Keren nih. Kita coba buat jalan. Ini juga menurutku sih ya paling jitter dikit. Kita coba pindah tempat, bukan pindah alam loh ya. Pindah tempat, kita keluar rumah. Nah, kita coba berpindah ke tempat yang biasanya kita pakai buat rekam. Kayak gini masih kelihatan terang banget loh.
nih ya kan, masih kelihatan bagus banget. Ini tempat biasanya kan kayak gini nggak kelihatan loh bagian belakang biasanya. Ini kelihatan jelas banget pakai resolusi 4K. Kamera selfie juga pakai resolusi 1080 60 fps. Tetap berani di tempat yang kurang cahaya atau kurang ini low light ya. Di tempat low light juga berani nih kita pakai kamera dari Vivo V30. Keren. Saya suka. Ini perekaman resolusinya 4K, kita aktifin stabilisasi di malam hari. Ini beneran bagus banget buat kameranya, buat ponsel dari Vivo V series. Ini keren dah, buat hasilnya terang, jelas. Masih kelihatan detailnya. Kita coba buat fokusnya. Wih, keren, mantap. Ini di tempat biasanya kan, kalau kalian nyimak terus channel ini tentu tahulah ini tempat yang biasa kita pakai buat rekam. Daun-daunnya nggak nyampe kelihatan sedetail ini. Tapi kalau kita pakai resolusi 1080 60 fps ya ini gelap. Dan nggak bisa kita ubah ke kamera ultra wide. Kalau ini 1080 30 fps kita aktifin stabilisasinya. Tes jaraknya tadi udah ya. Dan ini beneran kelihatan terang, jelas banget. Saya suka banget buat hasil kamera dari Vivo V29. Ini berpindah ke kamera ultra wide, pencahayaannya langsung menurun ya. Nah, ini balik ke kamera utama atau kamera 1 kali. Nah, hasilnya kayak gini, keren. Nih bisa nyampe kelihatan atas. Terang banget, ini malah lebih terang daripada penglihatan saya. Tes perekaman 1080 30 fps, kita coba ya bisa berpindah ke lensa ultra wide. Oh iya, sama-sama bisa berpindah ke lensa ultra wide. Kalau ini perekaman 1080 60 fps, kita aktifin buat stabilisasi standar di ponsel Vivo, karena kalau ultra itu cuma 30 fps. Hasilnya kayak gini. Kita coba buat jalan, kita lihat hasilnya. Lebih stabilan mana? Kalau dilihat dari hasil sih ya kelihatan stabil di ponsel Oppo. Kalau dilihat dari layarnya 60 fps, aktifin stabilisasi standar ya. Perekaman 4K sama-sama kita matiin stabilisasi, karena di ponsel Oppo nggak bisa rekam 4K pakai stabilisasi, jadi nggak perlu kita bandingin ya. Kalau kalian pengen lihat stabilisasi 4K di ponsel Vivo, bisa cek video unboxingnya aja. Di situ ada sampel-sampelnya. Kayak gini hasilnya, lawan cahaya kelihatannya sih langitnya lebih biru di ponsel Vivo ya kalau dari layar langsung. Tapi kalau dari hasilnya kayak gimana saya juga nggak tahu. Kita coba zoom maksimal. Sorry. Tes perekaman 1080 30 fps. Kalau dilihat langsung, hasil dari Vivo lebih kelihatan ngezoom. Kita coba pakai buat jalan. Hasilnya gimana? Stabilan di ponsel Oppo atau Vivo? Kalian bisa nilai. Ini cuman jalan biasa, bukan lari. Hasilnya kayak gini ya. Bisa dinilai sendiri gimana menurut kalian. Ini backlight dan ini balik lagi. Hasilnya kayak gini. Oke, jadi gimana nih menurut kalian dengan pembahasan dari ponsel Vivo V30 ini buat video unboxing pakai unit demo ya. Ini pakai unit demo, jadi kalian jangan terlalu berharap lebih. Jadi saya itu sangat terbatas banget kalau pegang unit demo ya, seperti yang kita ceritain di video-video sebelumnya. Cuman minjem malam, pagi waktu konter buka harus dikembaliin. Tapi itu saya juga udah berterima kasih banget sih sama mbak-mbak konternya itu ada di Demak Raya Sel namanya. Oke, saya berterima kasih banget. Dan jangan lupa buat kalian biar gak ketinggalan buat itu ya video-video terbarunya, kalian aktifin, kalian subscribe aja channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru, dan tinggalkan juga jejak kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.